Ya halo, selamat datang kembali di channel Novian Grabs bareng gua Aldi. Di video kali ini gue bakal menceritakan alur film yang berjudul Blink Twice. Ya, film ini mengisahkan tentang 5 orang gadis yang diajak liburan ke sebuah pulau pribadi milik seorang miliarder. Namun mereka malah mengalami kejadian yang mengerikan hingga membuat nyawa mereka terancam. Lantas bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tanpa berlama-lama, mending langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang wanita bernama Frida. Ya, Frida adalah seorang bartender yang bercita-cita menjadi seorang nails art ternama. Saat ia sedang mempromosikan hasil lukisan kukunya di media sosial, Frida tak sengaja menemukan video wawancara seorang pria bernama Slater King. King merupakan pengusaha yang sukses di bidang teknologi hingga membuatnya jadi seorang miliarder. Dalam wawancara tersebut, King secara terbuka menyampaikan permintaan maaf atas kesalahannya di masa lalu. Tapi ia tidak menyebutkan secara pasti apa yang sebenarnya telah ia perbuat. Intinya, King mengumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO perusahaan dalam sesi wawancara tersebut. Di akhir video, King mengungkapkan bahwa ia telah membeli sebuah pulau yang akan ia gunakan untuk bercocok tanam dan beternak. Frida iri dengan King yang hidup dengan bergelimang harta, sementara ia hanya menjalani kehidupan yang monoton. Maka dari itu, Frida sangat berharap dapat kesempatan healing ke suatu tempat untuk menghilangkan stres di kepalanya. Hey, dude, you got my lighter? Thanks. Beberapa hari kemudian, Frida dan temannya yang bernama Jess diperintahkan untuk bekerja sebagai pelayan di pesta tahunan King. Di sini Frida mendapat teguran dari bosnya karena pada pesta tahun lalu ia sempat berusaha untuk mendekati dan berbicara dengan King. Frida pun meminta maaf atas kesalahannya di tahun lalu. Kemudian atasannya meminta ia untuk tidak terlalu menonjol di pesta King tahun ini. This is the King Tech Gala. Be a little bit more invisible, okay? Ya, Frida dan Jess sangat takjub dengan kesuksesan Slater King. Terlebih di pesta kali ini banyak sekali tamu dari kalangan orang kaya yang datang dengan pakaian mewah. Di saat sedang melayani, Frida beberapa kali mengintip pesta untuk melihat King yang sangat diidolakannya. Mengetahui temannya tergila-gila dengan King, akhirnya Jess pun membawa Frida ke ruang ganti. Oh boy. Ternyata Jess telah membawa 2 gaun pesta secara diam-diam. Dengan begitu mereka berdua pun bisa menikmati pesta layaknya tamu undangan. Lalu keduanya mulai berjalan memasuki pesta megah tersebut dan berbaur dengan para tamu VIP. Who could forget you? Mama used to say. Tak lama kemudian Frida melihat King dari kejauhan. Lalu pelan-pelan ia berjalan ke arahnya. Namun ia malah tak sengaja menabrak seorang pelayan hingga membuatnya terjatuh. Sontak hal itu membuatnya malu karena semua pasang mata melihat ke arahnya. Di tengah rasa malu, tiba-tiba seorang pria menjulurkan tangannya untuk membantu Frida berdiri. Dan ternyata pria tersebut adalah King, orang yang selama ini dikagumi oleh Frida. Oh, thank you. Mereka berdua kemudian berkenalan. Setelah itu King mengenalkan Frida ke circle sosialnya. Orang pertama yang dikenalkan yaitu Dr. Rich. King mengaku kalau Rich adalah terapis pribadinya. Kemudian Frida melontarkan guyonan berupa kedipan mata 2 kali yang menurutnya menandakan sebuah bahaya. Ya, Frida merasa kalau ia pernah bertemu Dr. Rich sebab wajahnya sangat familiar dalam ingatannya. Frida, it's Pfizer. I'm in danger. Well, maybe not. It's really nice to meet you. Alright. Selanjutnya ada teman kecil King yang bernama Cody, lalu seorang bodyguard bernama Stan. Selain itu ada Fitz, yaitu orang kepercayaan King, dan beberapa 2 teman wanitanya bernama Heather dan Camilla. Cheers. Cheers. Heather? Camilla? How you doing, Mommy? Selain itu, Frida juga dikenalkan ke seorang sarjana bernama Lucas. Ada juga DJ ternama bernama Tom, serta seorang artis berwajah cantik bernama Sarah. Lucas, Hi. Get down. Malam itu bisa dibilang sebagai malam yang sangat membahagiakan bagi Frida, karena akhirnya ia bisa menghabiskan waktu bersama dengan orang yang selama ini ia selalu stalking. Tapi sayangnya kebersamaan tersebut hanya berlangsung singkat setelah asisten pribadi King yang bernama Stacy datang. Stacy meminta King dan yang lainnya untuk bersiap, karena mereka punya rencana liburan ke pulau pribadi milik King. Di sini King mengucapkan salam perpisahan kepada Frida, begitupun sebaliknya. Miss Party Pooper, I know, but we should. The island. I forgot you're on your own island. Frida yang sedih pun ditenangkan oleh Jess. Keduanya sangat bersyukur bisa merasakan pesta mewah King meski hanya sesaat. Di tengah obrolan, mereka dikejutkan oleh kedatangan King yang tiba-tiba mengajak keduanya untuk ikut serta liburan ke pulau pribadinya. Dengan senang hati, Frida dan Jess pun menerima ajakan King. Kemudian mereka berangkat tanpa membawa apapun. Hey. You guys wanna come?
Mereka semua berangkat ke pulau menggunakan jet pribadi milik King, terkecuali Dr. Ritz yang memilih berangkat sendiri. Sesampainya di pulau, Frida benar-benar terkejut dengan kemewahan dan keindahan tempat tersebut. It's good to be back. Tiba-tiba Stacy datang dan langsung meminta setiap orang untuk mengumpulkan HP kepadanya. Stacy beralasan kalau King tak ingin liburan mereka terganggu karena masalah pekerjaan. Lalu tanpa ragu, mereka mengikuti aturan dari King dan menyerahkan ponsel masing-masing ke Stacy. Hanya Jess lah yang merasa janggal dengan aturan tersebut. Menurutnya HP sangat penting untuk mendokumentasikan momen liburan mereka. Tapi ya udahlah, namanya juga diajak dan gratis. Akhirnya Jess pun mau tak mau terpaksa menyerahkan HP-nya kepada Stacy. That you don't want to do it. Thanks, Stacey. Setelah itu, King membawa Frida ke kamarnya, yang mana di dalam kamar ternyata sudah tersedia baju ganti untuk mereka gunakan di pulau tersebut. So look, I know that you didn't. Bitch. Kemudian Frida pergi mandi, lalu ia memakai parfum yang tersedia di dalam kamar tersebut. Namun ketika ia ingin memakai baju, tiba-tiba seorang wanita tua mendatanginya dengan tatapan tajam dan memanggil Frida dengan sebutan kelinci merah. Wanita tua itu seakan menunjukkan kalau ia kenal dan pernah bertemu dengan Frida sebelumnya. Frida yang bingung itu pun menanyakan apa maksud dari kelinci merah. Tapi wanita tua tersebut malah langsung pergi keluar kamar dan meninggalkan Frida begitu saja. Setelah itu Frida keluar untuk menemui Jess. Di sini Jess dibuat bingung sebab ia dan Frida adalah orang terakhir yang diajak secara dadakan. Namun anehnya mereka juga dapat pakaian ganti, seakan semua pakaian tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya untuk mereka berdua. It's weird that there's like clothes for us. Frida yang gak mau ambil pusing itu pun meminta Jess untuk menikmati kesempatan di treatment layaknya ratu di pulau tersebut. Mereka pun menemui gadis lainnya yang ternyata juga mengenakan pakaian serupa. Anehnya, gak ada satupun dari mereka yang merasa ada keanehan. Lalu kelimanya memilih untuk bersenang-senang bersama King dan temannya di kolam renang. Frida yang kagum dengan King itu terus-menerus memandanginya. Tapi tiba-tiba Sarah datang dan berusaha menggoda King. Namun King hanya menunjukkan sikap biasa saat Sarah menggodanya. Bahkan ia tetap memfokuskan pandangannya ke Frida. That's how you win. You okay? Akhirnya King mengajak Frida keliling pulau sambil menunjukkan berbagai tanaman langka. Salah satunya adalah bunga Desideria. Ya, bunga tersebut merupakan bahan utama dari aroma parfum yang digunakan oleh Frida sebelumnya. Desideria. King kemudian bercerita tentang hidupnya, di mana ia tak pernah mengingat kenangan apapun saat kecil. Ingatannya baru bisa bekerja dengan normal saat dirinya berusia 10 tahun. Itulah alasan mengapa King meng-hire Dr. Ritz untuk menangani permasalahan yang ada di ingatannya. Tak lama setelah itu, mereka bertemu dengan Stacy yang tak sengaja menjatuhkan banyak tas berwarna merah. Sontak, Frida pun menghampiri Stacy dan berniat untuk membantunya. Namun King melarangnya dengan alasan kalau Stacy tak suka dibantu. Let me help you. No. Stacy kemudian memberitahu King bahwa generator listrik di pulau tersebut baru saja mati dan tak berfungsi. Tapi ia sudah mengatasinya dengan menyiapkan banyak lilin untuk penerangan pada malam hari. The new generator is not working. I left all the candles laid out in the dining room. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka semua berkumpul untuk menikmati makan malam bersama. Frida yang melihat King hanya makan sedikit itu pun mencoba menawarkan daging merah untuknya. Namun King menolak karena ia seorang vegetarian. Lalu King memberitahu Frida kalau ada noda merah di gaunnya. Frida menganggap kalau noda tersebut berasal dari saus daging merah yang ia konsumsi. Finalized the sale of her app as of yesterday. It's awesome. You want one? No, I don't eat red meat. We got like a little. Oh, oopsie daisy. Uh-oh. Vic yang penasaran dengan Frida itu pun bertanya mengenai apa pekerjaan dan kesibukannya. Di sini Frida menjawab bahwa ia tidak memiliki kesibukan apapun. Belakangan ini ia hanya sedang mencoba hal baru untuk membuat dirinya lebih bernilai. So, Frida, what else do you do? Sure, it'll come in handy. Figure it out. What I'm doing. You know, Vic here. Lalu tiba-tiba King bertanya pada Vic tentang penyebab jari kelingkingnya hilang. Namun Vic sama sekali tak merespon pertanyaan tersebut. Ia malah mengalihkan dengan mengeluarkan botol kecil yang berisi sirup ekstasi. Has a Harvard degree and not knowing what the fuck he. Here, I think she's cool and interesting as well. These beautiful ancestors of the forest. Ya, di sini King mengajak semua orang untuk mengonsumsinya. Frida pun menawarkan diri untuk jadi orang pertama yang mencoba. Lalu setelah itu, satu persatu dari mereka juga ikut menjajalnya. How many do I do?
Suicide intention. Ternyata efek sirup tersebut membuat mereka nge-fly dan bertingkah seperti orang bengak yang ketawa tanpa sebab. I fucking love this pineapple. Menjelang tengah malam, mereka kembali ke kamar masing-masing. Frida yang hendak ingin tidur menyadari kalau bercak noda di gaunnya telah hilang. Sontak hal tersebut membuatnya bingung, sebab ia merasa belum membersihkan ataupun mengganti pakaiannya. Tapi karena sudah terlalu malam, akhirnya Frida pun tak mau ambil pusing dan langsung bergegas tidur. Keesokan harinya, semua orang kembali melakukan hal yang sama seperti hari kemarin. Mereka minum alkohol, berenang, makan malam bersama, lalu tawa-tawa setelahnya. Whoa, Cody, I mean, this is safe. 2, 3. Hingga akhirnya King memperhatikan bekas luka di wajah Frida. Lalu ia bertanya penyebab luka tersebut. Namun Frida sama sekali tidak mengetahui bagaimana ia bisa mendapatkan luka itu. Kemudian King memuji kuku Frida yang menurutnya sangat cantik. Frida bercerita kalau ia memang menyukai seni lukis kuku dan bercita-cita ingin memiliki produk nails art terkenal. Like your names. Blue cats. Yeah. Tiba-tiba King mengatakan kalau ia harus beristirahat lebih dulu karena akan ada terapi esok pagi. Tanpa sadar, King meninggalkan vape-nya di depan Frida. Melihat itu, Frida pun mengambilnya dan berencana ingin mengembalikannya kepada King. Therapy. Wait, you forgot your... Saat ia mengambil vape tersebut, Frida kaget ketika melihat ada banyak sekali tanah yang nempel di kukunya. Akhirnya Frida lebih memilih untuk membersihkan kukunya dibanding mengembalikan vape milik King. Di pagi hari, Frida langsung bergegas keluar untuk mengembalikan vape milik King. Ternyata di sana ia kembali bertemu dengan Dr. Rich yang baru saja melakukan terapi untuk King. Frida langsung menyapa Dr. Rich dengan guyonan yang sama seperti di pesta sebelumnya, yaitu berkedip 2 kali jika merasa dalam bahaya. Namun di sini Dr. Rich terlihat sangat gugup mendengar guyonan dari Frida. Lalu ia meninggalkan rumah King sambil membawa tas merah yang diberikan oleh Stacy. Blink twice if I'm in danger. All right. And Thanks for the gift. I'll walk you. Sementara itu, Jess yang sedang santai di tepi kolam renang terkejut ketika Sarah ingin meminjam koreknya. Jess kemudian mencari korek miliknya, tapi ternyata korek yang dicari sedang disimpan oleh Heather. Untuk menghilangkan rasa bosan, Jess pun berkeliling di sekitaran kolam renang. Tapi ia malah dikejutkan dengan kehadiran nenek-nenek yang sebelumnya juga muncul di kamar Frida. Jess yang takut itu pun langsung pergi lantaran si nenek tersebut berjalan sambil membawa ular. Malam hari pun tiba, semua orang kembali mengadakan pesta narkoba. Tapi secara mengejutkan terdengar suara jeritan yang cukup keras. Mereka pun mengecek sumber suara tersebut, dan ternyata jeritan itu berasal dari Jess yang terkena gigitan ular. Dengan cepat, King langsung menolong Jess dan membunuh ular itu dengan botol bir. King berusaha meyakinkan Jess bahwa bisa ular tersebut tidak mematikan. Namun Jess mulai gelisah dan takut apabila terjadi sesuatu padanya. Akhirnya ia memilih untuk meninggalkan pesta lebih awal. Frida kemudian menghampiri Jess dan mengajaknya untuk bersenang-senang. Tapi Jess menolak dan ingin segera pergi dari pulau tersebut. I'm scared, Frida. I'm sorry. Ya di sini Jess mulai merasa kalau semua orang yang ada di pulau tersebut sangatlah aneh dan mencurigakan. Namun Frida menyatakan kalau ia sama sekali tak menemukan keanehan. Frida sangat yakin kalau Jess hanya lelah sehingga muncul rasa cemas berlebih dalam dirinya. Lalu Frida meminta agar Jess bertahan untuk menikmati momen liburan yang selama ini mereka dambakan. For the first time in my life, I'm here. Okay. I'm gonna go lay down. Jess pun akhirnya setuju dan memutuskan untuk tetap tinggal di pulau tersebut. Kemudian pada tengah malam, Jess mengalami mimisan dengan tatapan mata yang kosong menatap langit gelap. Keesokan harinya, Frida memulai aktivitas dengan mandi, lalu ia kembali memakai parfum yang sama seperti sebelumnya. Setelah itu ia jalan-jalan keluar dan tak sengaja menemukan tas merah tergeletak tepat di depan sebuah ruangan. Frida yang penasaran pun memutuskan untuk masuk ke ruangan tersebut. Di dalam ia menemukan banyak sekali tas merah yang tersusun rapi. Tak lama kemudian, wanita tua kembali muncul lalu ia memberikan minuman hijau ke Frida. Tanpa ragu, ia langsung menenggak minuman tersebut. Setelah itu, Frida langsung menanyakan bahan apa yang dipakai dalam minuman tersebut. Wanita tua itu menunjuk ke arah ular. Lalu Frida bergegas pergi sebab ia berasumsi kalau minuman tersebut berasal dari bisa ular. What's in that? That's crazy strong.
Singkat cerita, Frida yang sedang tidur tiba-tiba mimpi kalau ia melihat Jess sedang memegang pisau sambil minta tolong. Seketika itu pula, Frida langsung terbangun, lalu sarapan pagi bersama dengan yang lainnya. Linda got bangs. Amazing. Di sini Sarah terus memperhatikan Frida yang terlihat seperti orang sakit. Tak berselang lama, Lucas datang dengan kondisi mata yang bengep. Tapi anehnya, mereka semua malah bersikap normal seolah tak terjadi apa-apa. Selain itu, mereka juga tidak menyadari ketidakhadiran Jess. Padahal Jess adalah orang yang paling heboh ketika sedang berkumpul. Guys, go. You with the worms. Oh no, I know, right? Yeah, oh my god, fuck yeah, this blueberry muffin. Who did this? Setelah selesai sarapan, para cowok berencana pergi memancing di laut. Sedangkan para gadis lebih memilih untuk tetap tinggal di pulau sambil treatment santai. My babe! You don't look so good. What's wrong? Ketika ingin merokok, Sarah bertanya apakah ada yang memiliki korek atau tidak. Lalu Heather mengeluarkan korek milik Jess dan memberikannya kepada Sarah. Dari sinilah Frida baru menyadari kalau Jess tidak terlihat sejak sarapan tadi. Kemudian ia bertanya pada yang lain perihal keberadaan Jess. Namun anehnya ketiga gadis itu sama sekali tak mengingat dan tak mengenali orang yang bernama Jess. Thank you. Oh, I needed this. Where's Jess? Who's Jess? Frida yang khawatir itu pun segera mengecek ke kamar Jess. Namun ia malah dikejutkan dengan kondisi kamar yang sudah seperti gudang, di mana semua perabotannya dibungkus dengan plastik, seakan kamar tersebut tidak pernah ditempati oleh siapapun. Tanpa pikir panjang, Frida memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Lalu ia menemukan sebuah pisau di balik cermin. Pisau tersebut sama persis seperti pisau yang Jess berikan kepadanya di dalam mimpi. Where's Jess? Huh? What? Huh? My friend. Di tengah kebingungan, Sarah tiba-tiba datang sambil menunjukkan korek api bertuliskan nama Jess. Frida kembali menanyakan keberadaan Jess kepada Sarah, tapi lagi-lagi Sarah sama sekali tak pernah mengenali dan bertemu Jess selama di pulau tersebut. Ia benar-benar lupa kejadian di hari-hari sebelumnya. I knew it was too good to be true. They're trying to control us. Frida bercerita mengenai kejadian aneh yang telah terjadi padanya, seperti ketika ia bangun dengan kondisi kuku yang dipenuhi tanah. Padahal ia adalah orang yang sangat amat menjaga kebersihan kuku karena nails artnya. Begitupun dengan Sarah yang juga merasa heran dengan luka memar di tangannya. Ia tak tahu penyebab memar tersebut. I've torn out my nails and I don't know how I got there. But Heather and Camille, I'm sorry. What is this? Frida mulai menaruh curiga terhadap King berserta kelompoknya. Faktanya, Sarah, Heather, dan Camilla sama sekali tak kenal dengan King. Mereka bertiga diajak liburan ke pulau oleh Cody yang merupakan teman kecil King. Frida yang awalnya mengira kalau Sarah dan King sudah saling mengenal itu pun semakin yakin kalau sebenarnya King telah melakukan manipulasi dengan mencuci otak dan pikiran mereka semua. Cody just chatted me up at a coffee shop. She said there was something wrong with this place. Frida sepintas teringat ketika King mengatakan bahwa melupakan adalah sebuah anugerah. Lalu ia bersama Sarah memasuki ruangan tempat penyimpanan tas merah yang ternyata jumlahnya sangat banyak. Keduanya yakin bahwa parfum yang selama ini mereka pakai pasti mengandung zat tertentu yang membuat mereka lupa ingatan. Frida juga menyebut bahwa ingatannya mulai pulih setelah meminum bisa ular yang diberikan oleh si wanita tua. Kemudian ia mencoba untuk membuktikannya dengan memberikan bisa ular tersebut kepada Sarah. And I drank this. Oh God! Keduanya juga berencana untuk memulihkan ingatan Heather dan Camilla. Akhirnya mereka mencampurkan bisa ular tersebut ke dalam tequila agar Heather dan Camilla mau meminumnya. Selanjutnya mereka bergabung dengan Stacy yang ikut menghabiskan sebagian minumannya. Lalu ia memberitahu kalau para pria akan segera kembali. The boys are gonna be back soon from fishing. Frida yang tak memiliki banyak waktu itu pun memutuskan masuk ke dalam untuk mencari HP yang sebelumnya disita. Ia minta agar Sarah memberikan kode dengan berteriak jika King datang. I don't know. Fucking hell. Tak lama kemudian Sarah mengalami mimisan seperti yang dialami oleh Jess pada malam sebelum ia menghilang. Dan di saat yang bersamaan para pria mulai kembali ke pulau. Lalu King menanyakan keberadaan Frida. Sarah menjawab kalau Frida sedang beristirahat di kamarnya. Accidentally, she's not a sociopath. Where's Frida? We're gonna smoke a big fat blunt. Frida yang masuk ke villa pribadi King tersebut berhasil menemukan beberapa HP di lemari yang terkunci. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara teriakan Sarah yang menandakan kalau King sudah kembali. Fat blunt. Dengan cepat Frida segera masuk ke ruangan pribadi King untuk bersembunyi di bawah meja. Lalu secara mengejutkan sebuah kotak terjatuh tepat di hadapan Frida. Ternyata di dalamnya berisi foto-foto Polaroid dari berbagai orang yang memegang tas merah. What are we gonna do about you? You're too red. I feel like it's a little too red.
Tak berselang lama, King pun masuk ke ruangan dan ia sama sekali tak menyadari keberadaan Frida. Bersamaan dengan itu, Frida mulai mengingat semua hal di hari sebelumnya, di mana ia melihat dirinya dan gadis yang lain diikat dan ketakutan, sebab King dan teman-temannya menyiksa mereka. Ternyata bisa ular itu membuat Jess mengingat semuanya, sehingga King pun memerintahkan Stan untuk membunuhnya. Mendengar fakta tersebut, Frida pun langsung keluar untuk menemui Sarah dan menceritakan semuanya. We keep pretending. Kini mereka berdua mulai kembali mendapatkan ingatannya. Tapi mereka berusaha bersikap normal seolah tak tahu apapun agar nasibnya tak seperti Jess. Pada malam hari saat makan malam, ingatan Frida kembali pulih secara menyeluruh. Dia sadar bahwa setiap malam seluruh pria di pulau itu telah melakukan pelecehan terhadap para gadis. Mereka sengaja menghilangkan ingatan korbannya menggunakan parfum yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tapi di antara pria tersebut, hanya Lucaslah yang tak melakukan apapun. Frida juga ingat kalau Dr. Rich belum lama ini telah melakukan sesuatu terhadapnya. Dan hal tersebut jelas membuat Dr. Rich khawatir jika ingatan Frida benar-benar pulih. Namun King yakin bahwa semakin buruk tindakan yang mereka lakukan, maka semakin sulit pula para gadis itu mengingatnya. Itulah alasan mengapa Dr. Rich sempat gugup ketika Frida menyampaikan kode terselubung kepadanya. Sebab ialah otak dari semua fantasi Slater King. She really won't remember any of this. Amazing. Mengingat semua momen yang buruk tersebut membuat Frida mulai merasa gak nyaman bersikap pura-pura, termasuk Sarah yang kini mulai was-was. Namun demi keselamatan, mereka berdua pun terpaksa memberanikan diri melakukan segala hal yang diminta oleh King dan temannya. You're a bad girl, babe. Di tengah canda tawa, mereka semua dikejutkan dengan suara teriakan yang sangat keras. Dan ternyata teriakan tersebut berasal dari Camilla yang mulai mengingat semuanya. Di sini ia marah dan menyerang Tom hingga tewas. Lihat kekacauan yang terjadi, King pun berusaha melerai agar suasana kembali kondusif. Tapi hal itu jelas sia-sia, sebab di saat yang bersamaan, ingatan Heather juga kembali pulih, lalu ia mengejar Vic secara barbar. Hingga akhirnya, Vic pun tak berdaya di tangan Heather. Tapi tak berselang lama, seorang penjaga menembak Heather sehingga ia juga kehilangan nyawanya. Sementara itu, Sarah yang berada di dalam juga langsung menyerang Cody. Namun Cody berhasil kabur. Dari kejauhan, Stan melihat Frida seorang diri, lalu ia berniat menangkap Frida. Untungnya Frida sempat melarikan diri ke dalam hutan. Sialnya ia malah ke arah yang salah dan membuat dirinya terjebak di hadapan Stan. Tapi tiba-tiba, Sarah muncul dari belakang lalu menghajar Stan menggunakan batu yang sangat besar. Frida pun selamat berkat pertolongan Sarah yang datang sesaat sebelum ia ditembak. Di tempat lain, King membawa tubuh Vic ke dalam vilanya. Di sana juga ada Camilla yang sedang dalam kondisi terikat. Dan Lucas sama sekali tak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebab Lucas juga menggunakan parfum yang sama seperti yang digunakan oleh para gadis. King yang udah muak itu mengabaikan Lucas karena dianggap tak berguna. Ia hanya fokus memberikan pelajaran pada Camilla yang telah membuat kekacauan. Camilla yang tak tahan dengan perlakuan King itu pun akhirnya tewas karena kehabisan nafas. Di tempat lain, Frida berniat mencari pisau di kamarnya. Lalu tiba-tiba Stacy datang. Sontak hal itu membuatnya panik. Di sini ingatan Stacy juga mulai kembali, tapi anehnya Stacy sama sekali tak menunjukkan sikap berontak. Ternyata ia memang sengaja melupakan ingatannya. Namun Frida malah membuat ingatannya pulih, sehingga Stacy sangat marah dan langsung menyerang Frida. Tapi di sini Frida berusaha memberikan perlawanan. Bahkan ia berhasil menghabisi Stacy dengan sisa-sisa tenaganya. Di dalam hutan, Sarah melihat Cody yang sedang mencari para gadis. Tanpa pikir panjang, ia pun segera menembak Cody di tengah suasana yang sunyi.
Setelah itu, Sarah bertemu kembali dengan Frida yang baru saja menemukan banyak foto dirinya di sebuah ruangan tersembunyi. Dan anehnya, foto tersebut ternyata diambil dari 1 tahun yang lalu. Artinya, tahun lalu Frida sudah pernah menginjakkan kakinya di pulau pribadi milik King. I've been here before. Let's go say hi to the guys. Mengetahui fakta tersebut, keduanya berniat balas dendam kepada King yang telah melakukan penyiksaan terhadap para gadis. Mereka mendatangi King dengan membawa beberapa senjata. Begitu tiba, Frida berpura-pura ketakutan dan meminta King untuk segera membuka pintunya. Namun King tak menggubris. Kemudian Lucas yang merasa ditipu oleh King itu berinisiatif membuka pintu untuk menyelamatkan Frida. Tapi tiba-tiba Sarah malah menembaknya dari kejauhan, padahal Lucas sama sekali tak mengetahui apapun. Melihat ada kesempatan, King dengan cepat menangkap dan memasukkan Frida ke dalam villa. Di saat posisinya sudah terpojok, Frida tak sengaja mendapati benda di atas meja. Lalu ia menggunakan benda itu untuk menyerang King. Di momen inilah Frida flashback ke tahun lalu, di mana ia juga sedang berusaha melarikan diri dari King. Namun dirinya terjatuh dan wajahnya membentur batu. Ternyata insiden jatuh itulah yang jadi penyebab bekas luka di wajahnya. Sedangkan asal-usul kelinci merah yang disebutkan wanita tua kepada Frida lantaran saat itu Frida menggunakan nails art bergambar kelinci merah. King kemudian menjelaskan bahwa ia melakukan ini karena orang-orang tak mau memaafkan kesalahannya yang pernah ia perbuat sejak kecil. Sehingga ia terus merasa bersalah dan dihantui rasa trauma. Itulah alasan King menjalani terapi psikologis dengan Dr. Ritz. Tujuannya agar ingatannya hilang dan rasa bersalah tak pernah menghantuinya lagi. Welcome back. I, Slater King, would like to formally apologize. I'm sorry. King mengajak Frida bekerja sama untuk meninggalkan dan melupakan kehidupan lamanya. Selama King menjelaskan itu, Frida secara diam-diam mengambil pecahan kaca yang ia gunakan untuk membuka ikatan di lengannya. If we could free them. I want to hear what you want to say. Lalu tak lama kemudian Sarah datang dan menembaki pintu villa King. Namun hingga peluru habis, pintu tersebut masih belum berhasil terbuka. Menyadari hal itu, King langsung keluar untuk menangkap Sarah. Ia pun akhirnya tertangkap setelah mencoba bersembunyi dengan menyelam di dalam air. Begitu kembali ke villa, King terkejut melihat ikatan Frida sudah terlepas. Lalu ia mengancam akan melukai dirinya sendiri dengan pisau. Tapi anehnya, King malah menyelamatkan Frida dengan mengambil pisau tersebut yang akan ia gunakan untuk melukai Sarah. King terlebih dahulu menghisap vape-nya sebelum menghabisi Sarah. Tapi tiba-tiba ia batuk, lalu ia bertingkah aneh seperti bingung dengan apa yang terjadi malam itu. What the fuck happened to your face? What happened with Lucas? Ternyata saat King mengejar Sarah, Frida diam-diam mencampurkan parfum merah ke dalam vape milik King, sehingga menyebabkan King menjadi lupa ingatan. Only forgetting. King pun sempoyongan dan menjatuhkan beberapa lilin yang membuat ruangan tersebut terbakar. Frida dan Sarah segera keluar dari villa untuk menyelamatkan diri. Begitu berada di luar, Sarah mengungkapkan harapannya agar Frida tahu apa yang sedang dilakukannya. Ternyata saat keluar itu, Frida juga menyelamatkan King dari villa yang terbakar. Jelas hal tersebut membingungkan dan di luar dugaan, sebab King adalah orang kejam yang telah menyiksa para gadis selama berada di pulau tersebut. Singkat cerita, setahun kemudian pun telah berlalu. Kita diperlihatkan dengan adegan di mana Slater King kembali mengadakan pesta megah. Lalu ia dihampiri oleh Dr. Ritz yang ingin mengundangnya ke sebuah forum diskusi. Di sini King terlihat bimbang untuk hadir. Lalu tiba-tiba seorang wanita menjawab bahwa King tak dapat hadir di forum tersebut. We're in Beijing next week. Begitu ia berbalik badan, ternyata wanita itu adalah Frida yang kini telah menjadi istri dari Slater King. Dr. Ritz pun terkejut mendengar fakta tersebut. Terlebih, Frida juga masih mengingat sosok Dr. Ritz. Kemudian ia memberikan senyuman tipis yang bermakna dalam. Sorry, I don't think we've met. Hi, Rich. Di akhir film, MC Pesta memperkenalkan Frida sebagai CEO baru perusahaan. Ternyata selama ini Frida mencekoki King dengan vape yang diisi cairan parfum agar ia lupa ingatan dan patuh terhadapnya. Mrs. Frida King. Oke, jadi mungkin segitu saja alur cerita film Bing Twist yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan dipermudah dalam segala urusan. Akhir kata gue Aldi pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.